Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ziana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk lab session yang ke-11, yaitu mata kuliah Network Programming 2 dengan materi Basic of Ansible. Jadi di sini pada lab ini yaitu kita akan membahas konsep dasar Ansible. Basic of Ansible. Jadi di sini untuk lab 11 ini tujuannya yaitu menjelaskan konsep dasar Ansible, membedakan Ansible dari script Python untuk network automation, mengidentifikasi komponen utama dalam arsitektur Ansible, membaca dan memahami struktur dasar playbook Ansible. Jadi di sini kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu Ansible? Ansible adalah orchestration tool atau automation engine yang digunakan untuk konfigurasi perangkat, melakukan provisioning, melakukan orkestrasi workflow, melakukan audit compliance. Ya, jadi di sini intinya Ansible ini yaitu automation untuk jaringan ya, untuk device jaringan gitu. Terus di sini Ansible ini memiliki karakteristik yaitu againless, yaitu tidak perlu install software karena menggunakan SSH saja. Lalu Ansible ini berjalan di atas Python, jadi ini bukan termasuk berjalan di atas Python, tetapi berbeda dengan script Python gitu. Terus di sini bersifat deklaratif dan menggunakan YAML, yaitu jadi deklaratif dan menggunakan YAML, maksudnya kalau Ansible bersifat deklaratif itu kita hanya mendefinisikan kondisi akhir yang diinginkan dan Ansible yang akan mengatur prosesnya. Terus di sini juga mendukung automasi dengan berbagai modul. Jadi dia ada modul-modulnya, banyak modulnya. Lalu untuk environment dengan skala yang besar. Di sini ada perbedaan Ansible vs Python script. Nah, jadi di sini perbedaannya yaitu Python script yaitu dia sifatnya imperatif. Artinya kita harus menjalankan langkah-langkahnya ini secara urut. Terus programmer ini mengatur sendiri koneksi, error handling, dan loopingnya. Sedangkan kalau Ansible ini tidak perlu menulis logika koneksi atau loopnya. Oh ya, di sini Ansible ini kan bersifat deklaratif dan state based. Ya ini artinya ini yaitu Ansible ini menggambarkan state akhir yang diinginkan dan dia mengatur prosesnya. Terus kalau Python script ini mengirim konfigurasi tanpa memeriksa state. Kalau Ansible ini memiliki konsep idempotensi, yaitu tidak mengulang proses jika sudah sesuai. Jadi di sini maksud idempotensi ini yaitu kan dia ini kalau misalnya tes, jadi task dalam Ansible itu hanya akan melakukan perubahan jika kondisi perangkat belum sesuai dengan state yang diinginkan. Jika konfigurasinya sudah benar, maka Ansible ini tidak akan mengulangi konfigurasi tersebut sehingga lebih aman dan efisien. Contohnya jika kita akan membuat VLAN 10 gitu ya, mengkonfigurasikan. Jika belum ada VLAN 10, maka Ansible ini akan membuat VLAN 10. Terus
ketika VLAN sebelumnya sudah ada, terus kita jalankan Ansible-nya, maka Ansible ini tidak akan melakukan apa-apa karena dia itu kan sudah dikonfigurasi. Jadi idempotensi itu intinya hasil akhirnya sama tapi tanpa perubahan yang berulang gitu. Terus digunakan untuk logika kompleks, debugging, validasi, hingga parsing data kalau untuk Python script ya. Kalau Ansible sendiri ini bersifatnya otomatis, yaitu execution otomatis. Ini dia dieksekusi dengan paralel eksekusi otomatis. Maksudnya dia akan mengatur prosesnya secara otomatis. Terus cocok juga untuk deployment konfigurasi berskala besar. Selanjutnya kita ke komponen utama Ansible. Jadi di sini dapat kita lihat komponen-komponennya ini ada banyak dan di sini ada deskripsinya. Saya jelaskan dia dari sini. Controller node ini yaitu host tempat Ansible dijalankan. Sedangkan manage node yaitu perangkat yang dikonfigurasikan. Nah, di sini ada inventory node yaitu daftar device, IP, kredensial dan grupnya. Lalu di sini ada modul dari Ansible ini yaitu fitur Ansible untuk menjalankan task tertentu. Jadi maksudnya tuh modul ini adalah seperti iOS fix-nya, IO config-nya dan napalm-nya ini menggunakan yang berapa dan bagaimana gitu. Terus ada plugin yaitu ekstensi tambahan termasuk napalm plugin. Terus ada playbook yaitu file yang mau berisi kumpulan tas-tas yang akan dijalankan pada ini perangkat-perangkat device-nya. Lalu task itu apa? Task itu adalah single action dalam playbook. Lalu di sini ada facts yaitu informasi dari perangkat. Selanjutnya di sini ada format file inventory. Jadi ini adalah contoh format file dari inventory-nya. Jadi dia ini per subbab gitu ya. Jadi ada kan yang pertama itu ada ya all dulu, terus di all ini ada subbab children. Di children ini ada subbab router, terus host, terus S1. Barusan ini informasi-informasi untuk R1. Jadi inventory dalam YAML ini harus dimulai dari grup all dan berisi tag host, var, atau children. Kalau children ini yaitu artinya keyword yang mengindikasikan subgroup. Ya, subgroup dari all. Terus router ini nama grup untuk perangkat router yang nantinya berisi semua router gitu. Terus host ini keyword yang menampilkan daftar perangkat dari suatu grup. Terus R1 ini nama host dari suatu perangkatnya. Ini nama hostnya router 1 seperti Python yang mau sangat bergantung pada indentasi dalam jadi dalam Ansible ini indentasi dalam Ansible ini kan membaca file YAML gitu ya. Jadi indentasi ini pada YAML ini sangat penting karena menentukan struktur hierarki antar grup dan hostnya. Lalu masuk kita ke Ansible Playbook getFax. Ini adalah contoh Ansible Playbooknya yaitu dengan nama getFax. Ini dia. Ini untuk yang akan dijalankan di ini harusnya switch ya karena hostnya switch. Langsung ke praktikum lab 11 ini. Jadi pada langkah pertama yaitu kita harus menginstal Ansible-nya, yaitu install Ansible dan library tambahan. Di sini pada praktikum sebelumnya saya sudah
mana ya, ini begini aja nih. Gini. Jadi kita ini perlu menginstal Ansible pada langkah pertama karena Ansible ini adalah tools utama untuk menjalankan otomasi jaringan. Jadi tanpa instalasi Ansible dan library pendukungnya, playbook ini tidak bisa dijalankan. Modul tidak dapat digunakan dan Ansible tidak bisa terhubung ke perangkat. Instalasi memastikan lingkungan kerja siap untuk menjalankan seluruh praktikum. Untuk mengeceknya apa ya, Ansible Ansible min version apa ya, kalau sudah nah ini sudah ya, Ansible dengan versi core 2.13.13 berarti sudah dan library YAML-nya ini juga sudah true. Ini Python versionnya Maret 18. Oh iya. Jadi saya sudah menginstal Ansible Python beserta library-nya. Kemudian lanjut untuk langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang kedua, menyusun file inventory. Jadi menyesuaikan atau buat ulang inventory digunakan. Ini seperti yang di contohnya ini. Ini dia. Jadi saya pada praktikum sebelumnya kan sudah ini ls untuk melihat daftar file. Nah, di sini saya memberi namanya inventory. Ya, inventory. Kita coba cat inventory. Nah, di ini sudah tersimpan ya, dapat kita lihat. Ini adalah informasi device-nya yang terdiri dari subbab dalam jadi dalam yang pertama itu ada all, yaitu semua perangkat yang akan dikelola di bawah grup ini. Terus di dalamnya yaitu ada subbab children, yaitu grup-grup yang berbeda perangkat. Jadi di sini kalau children-nya ini switch, berarti ini adalah grup dari switch. Lalu di sini dapat kita lihat bawahnya ini adalah grup dari router untuk routernya. Jadi kalau di switch ini berisi variabel, yaitu ini adalah informasi untuk SSH di S1. Karena saya membuatnya sama, jadi saya gabungkan saja. Untuk Ansible usernya itu Dila di semua switch, yaitu Dila usernya, Ansible passwordnya TRI123. Ini Ansible connectionnya memakai network CLI semuanya, dan Ansible network OS ini iOS. Jadi seperti ini. Jadi setiap dengan menuliskan variabel di bagian first ini, yaitu kita tidak perlu mengulang username dan password untuk di setiap switch. Lalu ini adalah daftar host, ini adalah daftar switch-switchnya, yaitu berisi alamat IP dari switch 1 sampai switch 6. Selanjutnya di sini ada grup router, yaitu daftar perangkat routernya. Terus di sini juga ada vars ya. Vars ini adalah informasi dari routernya. Informasi dari routernya. Jadi di sini sama seperti switch, ini adalah untuk masuk ke SSH-nya.
Lalu di sini adalah alamat IP dari router 1. Kemudian di sini juga ada sub switches, yaitu adalah ini yaitu grup yang dibuat sebagai contoh subgrup, yaitu pengkelompokan tambahan. Ini karena saya sudah membuat ini karena untuk di lab yang ke-12 seperti itu. Terus selanjutnya langkah yang ketiga yaitu membuat playbook. Sebelumnya kita harus menguji koneksi perangkatnya terlebih dahulu, apakah terhubung ke seluruh perangkat inventory ini atau tidak. Di sini perintahnya yaitu ini ensemble min i inventory all min ping. Kita copy saja. Lalu di sini ya sudah berjalan. Jadi untuk ini kan memanggil ensemble ini memanggil min i inventory ini yaitu menggunakan file inventory yang dibuat tadi di atas ini yang sudah dibuat pada praktikum. Terus all ini untuk mengetes semua perangkatnya. Lalu min m ping ini untuk menggunakan model ping dari Ansible, jadi bukan ICMP ping. Ini hanya mengecek koneksi Ansible, bukan ping jaringan. Nah, jika sudah berhasil, maka setiap perangkat akan menampilkan seperti ini, nih, sukses. Ini, oh ya, dari switch 3 ya ini berarti. Oh, switch satunya di sini. Ini sukses, chainnya false, yaitu terus pingpong. Berarti Ansible berhasil terkoneksi ke perangkat melalui SSH. Jadi tidak ada konfigurasi yang berubah karena modul ping hanya mengecek konektivitas dan perangkat membalas dengan pong. Ini kan ping terus dibalas dengan pong, menandakan bahwa koneksi siap digunakan untuk playbook berikutnya. Selanjutnya kita ke tulis playbook di samping dan simpan file bernama get version min YAML. Jalankan playbook dengan perintah ini pada lab yang sebelumnya ls terlebih dahulu saya kan sudah membuatnya, yaitu get underscore version. Ini sudah, tetapi di sini karena pada langkah 4 diperintahkan untuk menyimpan fax dari setiap perangkat dengan pada file JSON. Tetapi untuk langkah yang ketiga ini kan hanya membuat playbook terlebih dahulu. Jadi skripnya itu hanya seperti ini. Seharusnya hanya seperti ini saja. Nah, sampai var yaitu ini ada perbedaan. Ini name-nya. Kalau ini kan ambil fax dari semua perangkat, semua device-nya. Kalau yang ini pada bagian yang ketiga itu dapat kita lihat ini kan hanya menjalankan show pada router. Pada router ini harusnya salah karena ini kan hostnya Swiss, jadi pada Swiss ya. Gather fax-nya ini no. Oh ya, ini kalau host ini kan artinya playbook ini hanya dijalankan pada grup switches di inventory. Lalu gather fax no, ini karena perangkat Cisco tidak menggunakan mekanisme fax bawaan Linux, jadi kita matikan. Lalu ini tasnya yaitu menjalankan perintah show version. Jadi modul iOS command ini digunakan untuk mengirim perintah CLI ke perangkat Cisco iOS. Lalu perintah yang dijalankan adalah show version. Lalu sudah outputnya disimpan ke ini register hasil version. Lalu ini ada task yang kedua yaitu menampilkan hasil di konsol, yaitu jadi nanti
hasilnya itu akan terlihat langsung saat kita jalankan. Ini sudah ya. Oh ya, ini hasil version.std outlines ini artinya outputnya sudah dipecah per baris gitu. Terus selanjutnya untuk saya akan membuat ini dulu, berarti nano diganti get version, diganti dengan script yang ini terlebih dahulu untuk perintah solve pada switch. Ctrl ini klik kanan, enter X. Ini dockernya ditutup terlebih dahulu karena sudah seperti itu. Lalu ini cat di sini saja, cat get version.yaml register. Salah, berarti nano get version.yaml. Nah, ini scriptnya yaitu India Ctrl K, terus ini. Nah, ini seperti ini ya. Enter Ctrl X. Get version ini jadi pada langkah yang ketiga ini kan ini menjalankan perintah solve pada switch ini. Namanya ini judulnya saja ya. Hostnya switch seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu ini akan disimpan dengan hasil version, dan ini untuk agar std out ini ya, std out ini min underscore lines ini artinya outputnya sudah dipecah per baris gitu. Selanjutnya untuk menjalankannya yaitu dengan perintah ini ensemble min playbook min i, terus nama inventory yang akan diambil, lalu ini get version.yaml yang sudah kita buat tasnya ya. Ini enter saja. Di sini ini kan bukan kode Python ya, karena beda dari kode Python. Karena tidak ada kode Python di Ansible ini, yaitu jadi Ansible ini menggunakan playbook dengan datanya itu YAML, jadi bukan modul Python. Mungkin misalnya adalah Jadi kita pada langkah ketiga ini menjalankan perintah solve version. Setelah koreksi ping, kita menjalankan get version untuk memastikan dapat. Nah, ini yang didapatkan adalah ini ya, seperti ini. Untuk dari hasilnya langsung tertera pada CLI-nya saat dijalankan. Ini oke semua, S1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Terus ditampilkan di konsol. Ini dia untuk ini dia tidak urut, jadi S3 terlebih dahulu dengan memakai image, yaitu ini dia Linux software
ini image-nya, lalu ini adalah ya informasi-informasinya dari switch yang ketiga, lalu ini untuk switch yang kelima. Kemudian di sini ada switch 4, switch 1, switch 2, sudah ya. Switch 6. Udah. Ini cengnya 0 karena ya tidak ada perubahan yang dilakukan. Jadi hanya mengecek saja gitu. Kemudian untuk langkah yang keempat, jadi pada langkah yang keempat ini, oh ya, apakah tersimpan ya? Oh sebentar. Jadi pada langkah yang ketiga ini kan pada langkah yang ketiga menjalankan playbook. Oh ya, ini disimpan hasil version. Oh ya, hasil version enggak ada ya. Oh iya, enggak berarti. Kemudian setelah itu kan version register hasil version register itu tuh kalau yang register hasil version menampilkan hasil ke terminal ke CLI ya. Selanjutnya untuk yang langkah yang keempat, yaitu pada langkah keempat pada playbook get version di sini menambahkan task untuk menampilkan get facts, yaitu informasi interface, hostname, uptime, versi iOS dan lain-lain dari setiap perangkat. Terus disimpan facts-nya dari setiap perangkat pada file JSON. Ini saya sudah ada untuk semua device-nya dari R1, S1 sampai S6 karena sudah mengerjakan lab ini sebelumnya. Kemudian jadi harus kita ubah terlebih dahulu untuk nano get version.yaml ini diubah menjadi seperti ini. Jadi disimpan hasilnya ke file JSON gitu. Ini dihapus, tempel, ini dia hasilnya. Enter Ctrl X. Terus kita clear terlebih dahulu. Clear ls, terus get version ya. Get version ini diambil dari jadi ini akan mengambil informasi dari semua perangkat termasuk switches. Ini ditutup saja. Get get version YAML sebentar. Nah ya, ini di sini dia yang terambil sepertinya ini hanya host bagian switch saja. Tetapi pada lab yang ke-11 saya mengerjakan pada lab 11 emang switch dan router ini pada saat di inventory
inventory. Nah ini untuk hostnya ini kan switch ya, jadi switch ini masih ada juga untuk router, makanya ini pada saat dapat kita lihat untuk informasi dari router dengan tipe data JSON ini ada. Tetapi di sini pada lab yang ke-12, maka ini karena saya sudah mengerjakan pada lab yang ke-12, ini saya pisahkan antara router dan switchnya. Kemudian untuk yang jadi coba kita jalankan saja untuk ini Ansible di langkah yang keempat ini enter error playbook get fix YAML could not be found. Ini error karena get fix get apa tadi get salah, ini harusnya get version. Oh iya, get version, makanya dia tidak jalan. Salah, ini perintahnya bukan get fix tetapi get version, karena di sini hanya kan perintahnya itu sama, tetapi hanya ada tambahan yaitu untuk disimpan. Jadi saya ubah saja, tidak saya buat dua file gitu. Berarti jadi dari langkah yang ketiga itu saya ubah untuk ininya tasnya menjadi tas yang ke ini kok ngomong ya, menjadi tas yang keempat pada langkah yang keempat maksud saya. Di sini enter saja. Nggak mau ya, mana ya? Nah ini sudah berhasil dijalankan. Jadi pada langkah keempat ini saya mengganti tas yang ketiga karena sebenarnya sama saja, tetapi ini kan ditambahkan yaitu dengan disimpan informasi dari setiap perangkatnya gitu. Terus di sini dapat kita lihat S2 oke, S4 oke, 3 1 2 3 4 5 6 ya, ada semua. Karena memang sebelumnya sudah menjalankan juga. Jadi di sini tetap ditampilkan pada CLI, tetapi tasnya juga disimpan ke file JSON. Ini belum selesai. Ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Kok ngomong ya? Oke. Ya, jadi setelah fix ini dikumpulkan menggunakan modul iOS Fix, jadi ditampilkan hasilnya di konsol untuk memastikan perangkat merespon dengan benar. Selanjutnya tes copy, yaitu pada kode yang mana ini
ada bukan ini dia. Nah, ini copy ini maksudnya disimpan. Get version. Nah, ini copy ini menyimpan fax ke dalam file JSON sehingga setiap perangkat akhirnya menghasilkan file pada tampilan seperti ini. Dia untuk R1, S1, S2, S3, S4, S5 dan S6. Ini tetapi yang tadi dijalankan hanya play recapnya yaitu S1 sampai S6. Kenapa tidak R1? Karena hostnya itu ini hostnya hanya switch saja. Switch itu ya hanya switch, sedangkan pada host kalau mau router juga harusnya switch dan router gitu. Tetapi kenapa saya ada fax R1? Karena sebelum saya mengerjakan lab 12 memang ada ini masih mana ya? Masih bergabung. Jadi R1 ini masih di bagian childrennya ini switch gitu. Terus untuk hasilnya seperti ini, sudah semua untuk semua device. Lalu di sini saya akan mencoba memanggil hasilnya yaitu get r fax deh, fax R1 JSON. Nah, di sini dapat kita lihat pada bagian Ansible fax ini adalah bagian ini berisi network fax yang dikumpulkan dari router 1. Lalu di sini ada Ansible net API sama titik 2 ClickConf. Ini artinya Ansible ini berkomunikasi dengan perangkat yang menggunakan API Cisco CLI, yaitu bukan net config atau rest config. Terus ini Ansible Net Getter Network Resource ini adalah belum ada resource spesifik yang dikumpulkan karena tidak menggunakan modul seperti Napalm Getters. Lalu di sini ada Ansible Net Getter subset ini default. Ini artinya Ansible hanya mengumpulkan subset default yaitu fax dasarnya, yaitu untuk di sini yaitu ada R1 net image-nya, lalu version iOS type ya, iOS type ini Python version, operating modenya autonomous. Ini artinya mode perangkat ini biasanya router Cisco memang bekerja dalam autonomous mode, yaitu bukan mode controller seperti wireless. Kemudian di sini ada versi Python yang digunakan yaitu 3.8.10. Ini bukan versi di router Cisco iOS, tidak memiliki Python internal. Lalu di sini ada net Serialium yaitu 671191005. Ini adalah serial number device-nya. Jadi ini biasanya sama dengan outputnya dalam perintah show version gitu. Di emulator EVNG serial number di generate otomatis. Kemudian yang terakhir belum. Ini Ansible System Net iOS. Ini sistem operasi yang digunakan ini iOS. Kemudian ini adalah
versi iOS yang sedang berjalannya. Kemudian network source ini resource tambahan belum diambil karena tidak menggunakan modul iOS layer 2 interface atau layer 3 dan lain-lainnya. Ini kemudian ini change false, yaitu tidak ada konfigurasi yang diubah karena tes iOS Fix ini bukan hanya mengambil informasi, hanya mengambil informasi bukan konfigurasi maksud saya. Terus filetnya false, ini tasnya berhasil dijalankan dan koneksinya stabil, tidak error. Kalau untuk selanjutnya saya akan mencoba di S1 kurang lebih sama isinya, sama seperti di router, hanya bedanya pada bagian ini yang pastinya image-nya, hostname-nya, terus autonomousnya ini sama ya, iOS ya, terus net serialiumnya juga di sini 575. Oh ini beda karena serialium ini Python version yaitu serial number dari perangkatnya yang dinilai oleh FIA, bukan serial fisik asli. Terus ini ada net version. Ini versi iOS yang digunakan di Swiss 1 karena image dari Cisco Modeling Labs versinya terlihat CML neatly. Artinya iOS ini adalah build untuk lab virtual, bukan perangkat fisik. Ini sama network resource ini yang tidak ada yang spesifik karena menggunakan iOS Fix tanpa modul tambahan. Terus ini cengnya juga sama seperti maaf, di sini saya akan membaca. Maaf, tadi karena ada kendala baterainya low, jadi saya akan melanjutkan. Tadi itu sampai S1 ya. Oke, jadi intinya seperti ini ya hasil dari output yang dicek saat output yang disimpan, maksud saya dari setiap perangkat pada informasi dari setiap perangkat pada file JSON. Ini dia. Untuk yang lainnya juga sama kurang lebihnya, mungkin berbeda pada bagian host dan serial num-nya ya. Terus kalau misalnya S2 gitu, ya mungkin perbedaannya ya di bagian serial num dan hostname-nya serial num, serial numnya berbeda. Kalau versionnya sama, untuk yang lainnya sama, kalau sesama switch maksud saya. Terus jadi untuk praktikum pada lab 11 ini mungkin sampai langkah 4 saja ya. Terus untuk bagian pertanyaan saya sudah menjawab dan saya sudah kumpulkan di GitHub 1 sampai 12. Terus sebagai penutup ini, jadi dengan Ansible, dari materi Ansible ini kita dapat melakukan konfigurasi dan monitoring jaringan secara lebih efisien, aman, dan terstruktur dibandingkan script yang manual. Mungkin cukup sekian untuk lab 11. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.